Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan rizki, diberikan waktu, diberikan kesempatan, dan tidak bisa kita hitung besarnya nikmat yang kita rasakan hari ini. Dan semua ini langsung tunai diberikan kepada kita. Semoga nikmat ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian yang telah lalu, hari ini kita akan membahas salah satu hadis qudsi dalam pola pembinaan akhlak muslim, yaitu temanya tentang bermurah hati dan berakhlak baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, hada dinun irtadaituhu li nafsi wala yuslihatuhu illa sakha'u wa husnul khuluqi wa akrimuhu bihima ma sahibtumuhu. Rawahu Sumawai. Ini adalah agama yang telah kuridhoi untuk diriku sendiri dan tidak dapat dimanifestasikan kecuali dalam perbuatan murah hati dan akhlak yang baik. Karena itu, jadikanlah mulia dengan kedua sifat itu selama kalian menganutnya. Ini hadis qudsi riwayat Sumawai Ibnu Adi Uqaili Khoraiti Khotib Ibnu Askar dan Rafi' dari Anas radhiyallahu an. Allah Subhanahu wa taala telah memilih agama Islam untuk dirinya sebagai agama yang diridhoinya. Karena itu tidak akan menerima dari hambanya selain dari agama Islam, sesuai dengan ayat Al-Quran sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang berusaha memeluk agama selain agama Islam, daripadanya tidaklah akan diterima agamanya di akhirat. Dia termasuk orang-orang yang rugi. Surat Ali Imran ayat 85. Jamaah yang berbahagia, manifestasi orang yang menganut agama Islam akan tampak dalam kehidupan bermurah hati dan berakhlak baik. Penganutnya diharap menjaga dan memelihara kedua sikap hidup itu dan meningkatkannya selama hayat di kandung badan. Ali bin Husain berkata, orang yang mengeluarkan hartanya karena diminta tidak termasuk orang bermurah hati. Yang disebut bermurah hati ialah yang menunaikan hak-hak Allah atas kemauan niat sendiri dan taat kepada Allah tanpa tekanan ataupun harapan untuk ucapan terima kasih. Jadi ini adalah ikhlas ya. Motivasinya sangat kuat, bukan karena motivasi lain, tapi adalah dorongan dari dalam diri sendiri
yang kuat. Orang bertanya kepada Husain bin Ali bin Abi Thalib mengenai perbedaan arti kata karom, sifat pemurah, mu'aru'ah atau peri kemanusiaan, dan najdah, bantuan. Beliau menerangkan, karom ialah mendermakan sesuatu yang baik dengan ikhlas dan sukarela sebelum diminta atau memberikan makanan pada musim paceklik atau kelaparan, serta berkasih sayang kepada peminta dengan memenuhi permintaannya. Nah, ini mungkin sudah kita laksanakan ya, masa pandemi kita berhimpun dengan cara jogo tonggo, yang dimana itu sebagai satu solidaritas kepada saudara kita yang terkena musibah. Maru'ah ialah sikap memelihara agama, diri dan jiwa, melakukan pelayanan yang baik dan ramah kepada tamunya, serta bersikap baik dan bergegas memberikan bantuan walaupun hati merasa enggan melaksanakannya. Kalau tadi karomah itu tidak ada intervensi dari yang lain ya, itu sudah inisiatif untuk melakukan mendermakan atau mengasihkan. Tidak ada perintah, tidak ada dorongan dari luar, tapi spontanitas dari kita untuk melakukan, terutama pada masa-masa yang mungkin sulit ya. Kalau masih semuanya makmur sih mungkin berbeda, tapi ini pada masa yang betul-betul semua orang sedang membutuhkan dan inisiatif ini muncul dari dalam dirinya. Sedangkan maru'ah ini sikap bersikap baik, bergegas memberi bantuan walaupun merasa enggan melaksanakannya. Jadi ini ada rodo ada pengaruh dari luar, dimotivasi dulu baru mengeluarkan. Ada stimulus dulu. Adapun najdah ialah membela tetangga dan tabah bersabar pada tempatnya. Ini najdah, membela tetangga dan tabah bersabar pada tempatnya. Artinya tetap pada proporsional, tetap menjaga bagaimana kerukunan dengan tetangga itu harus ditempatkan. Karena tetangga itu adalah tempat atau saudara kita yang terdekat. Meskipun kita mempunyai sanak saudara yang hebat, yang mampu, tapi mereka non jauh di sana. Untuk datang butuh pesawat dan butuh waktu berjam-jam. Tapi tetangga begitu kita merintih akan kedengaran sakit yang kita derita, barangkali akan diketahui tetangga kita dan langsung bisa membantu atau menolong kita. Seorang alim besar dari kalangan tabi'in bertanya kepada Hasan Basri tentang sakho, sifat pemurah, hazm, bijaksana, dan israf, boros. Beliau menjawab, sakho berarti bermurah hati dengan harta dan yang ada padanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Hazm berarti menahan harta dan yang ada padanya karena Allah semata. Sedang israf berarti melakukan infak harta yang ada padanya demi ambisi untuk menjadi pemimpin. Nah, ini biasanya terjadi pada saat-saat menjelang pemilu ya. Orang-orang yang punya niat untuk mencalonkan diri menjadi pemimpin mulai mendekati masyarakat, mulai berbuat baik, mulai berderma. Nah, ini berdermanya musiman nih. Musim kalau mau ada pilkada, ada pemilihan kepala daerah atau pada musim pemilu. Nah, mestinya itu dilakukan secara terus-menerus, dekat dengan rakyat, dengan masyarakat. Itu pemimpin yang sejati,
bukan pemimpin yang jauh ketika rakyat membutuhkan, tapi begitu ada maunya mereka melakukan israf ini ya, yaitu israf melakukan infak harta dan yang ada padanya demi ambisi untuk menjadi pemimpin. Ada pula yang bertanya kepada Sufyan bin Uyainah, seorang alim besar ahli hadis dari kalangan tabi'in, tentang sakho. Beliau menjawab, sakho berarti berbuat baik kepada handetolan dan bermurah hati dengan harta. Sifat pemurah termasuk sifat yang mulia dan menjadi akhlak para nabi. Nabi SAW adalah manusia paling pemurah, paling besar rasa kemanusiaannya, dan paling ikhlas dalam memberikan bantuan. Tidak pernah timbul rasa takut kepapaan. Pemberiannya tiada henti-hentinya, bagaikan angin berhembus, tidak mengharap balas jasa. Beliau pernah bersabda, as-sakhi qaribun minallahi qaribum minan nasi qaribum minal jannati ba'idun minan nar wa innal bakhila ba'idun minallah ba'idum minan nas ba'idum minal jannah qaribum minan nar. Hadis. Orang pemurah itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada manusia, dekat kepada surga, jauh dari api neraka. Sedangkan orang kikir jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat kepada api neraka. Jamaah yang berbahagia, mengenai akhlak yang baik, husnul khuluq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus terutama untuk menyempurnakan akhlak. Aktsaru ma yudkhilun nas jannata taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak dimasukkan ke dalam surga ialah orang yang takwa dan berakhlak baik. Di dalam hadis yang lain, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Yang paling sempurna keimanan seseorang atau seorang muslim ialah yang paling baik akhlaknya. Innal abda la yutraku bi husnil khuluqi darajatus shaimil qaimi. Dengan akhlak yang baik, seorang hamba Allah pasti akan mencapai derajat orang yang saum diikuti sholat malam. Jamaah yang berbahagia, apa yang dimaksud dengan husnul khuluq atau akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia? Hasan Basri menyatakan bahwa husnul khuluq berarti sifat pemurah, suka memberi, sanggup menanggung segala risiko. Sa'bi, seorang alim tabi'in besar atau ahli hadis dan warok yang terkenal, mengatakan bahwa husnul khuluq berarti suka memberi serta ramah tamah. Abdullah ibnul Mubarak, seorang ahli hadis yang sangat takwa dan sangat disegani pada masanya, menyatakan bahwa husnul khuluq berarti manis muka, memberi yang baik, dan menahan segala gangguan. Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa husnul khuluq berarti tidak pernah marah atau mendendam. Dalam riwayat yang lain dikemukakan bahwa
Husnul khuluq berarti dapat menanggung risiko segala perilaku dan tindakan orang lain terhadapnya. Ya, akhlak yang baik itu husnul khuluq banyak sekali ya. Ya, segala yang perbuatan baik yang ada di dalam kehidupan kita itu adalah husnul khuluq. Dari tadi dalam pergaulan, dalam sikap, dalam perbuatan, ini sangat dianjurkan. Dan orang yang akhlaknya sempurna, ini akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Jadi yang sempurna keimanannya itu adalah yang akhlaknya, bukan orang yang tadi ibadahnya baik tetapi kok akhlaknya tidak baik. Nah, ini bertentangan. Mestinya ini harus setali dua mata uang yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Kita berikhtiar untuk akhlaknya baik. Akhlak dengan tetangga, akhlak dengan saudara, akhlak dengan siapa saja. Termasuk akhlak dengan musuh itu. Jadi Nabi punya akhlak dengan musuh itu. Sekalipun orang sangat benci, sebenarnya bukan membenci kepada orangnya, tapi membenci pada akhlaknya. Sehingga masih tetap berharap ada perubahan, ada suatu keistimewaan, suatu ya yang di luar mungkin nalar kita ya, mungkin termasuk hidayah ya. Selama ini mungkin dia sangat bengis, sangat kejam, tapi pada suatu ketika dia akan menyadari pada puncaknya mungkin dia akan menemukan suatu hidayah. Jadi musuh itu bisa seperti itu. Maka seorang mukmin yang sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sehingga akhlak ini menjadi misi utama. Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Karena akhlak jahiliyah, masyarakat jahiliyah itu kan sangat kejam ya. Sampai pada masa itu anak yang lahir perempuan dibunuh masyarakat jahiliyah. Karena menganggap bahwa kemuliaan itu adalah anak laki-laki dan bisa berperang. Padahal Nabi ini merubah dari mentalitas akhlak yang seperti itu, berubah menjadi akhlak yang mulia. Sehingga dengan syariat itu, dengan mengkaji dan mempelajari Al-Quran, hati kita akan semakin lembut, semakin tidak ada apa-apanya, kita semakin debu seperti buih di tengah lautan. Nah, maka kita harus berupaya sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk bisa mencapai kemuliaan di dalam kehidupan kita. Tentunya ini dengan akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Sebagian ahlul ilmi menyatakan bahwa husnul khuluq berarti menahan marah karena Allah. Ini kalau marah sih gampang ya. Hampir peristiwa kejahatan yang ada di dunia ini pasti dipicu oleh suatu kemarahan, pasti dipicu oleh emosi. Seorang ayah ngamuk kepada anggota keluarganya itu karena erosi ya, erosi mental, emosi ya. Pasti ini tidak bisa menahan amarah. Demikian juga kita baca berita seorang perempuan menghabisi suaminya yang tercinta. Dulu tercinta ya, saat itu ketika emosi sudah tidak tercinta itu. Mungkin seperti terbenci. Maka cinta itu seperti sehelai rambut. Bisa hari ini menyatakan cinta setengah mati, besok sudah akan menyatakan benci setengah hidup. Nah, ini makanya ini Nabi itu sangat jelas ini, clear ya, menahan amarah karena Allah.
Jadi ketika puncak marah ada tahapan-tahapan ya, orang ketika marah itu ya jangan sambil berdiri. Kemudian jangan sambil tuding-tuding. Mungkin kalau marah ini tangannya di ini, sehingga tidak ada senjata yang bisa lempar. Barang-barang ini tetap pada kondisinya. Tidak ada piring terbang. Nah, kalau di rumah ada piring terbang berarti ada kemarahan. Nah, ini harus dicegah. Baik marah kepada kanan kiri kata dengan depan, ya tadi menahan amarah karena Allah, menjaga diri. Menampakkan muka manis dan ramah tamah kecuali kepada orang yang mungkar dan jahat. Jadi kalau orang itu bukan musuh, bukan orang yang berbuat mungkar, kita tidak diperkenankan bermuka masam atau melengos ya tadi. Tapi kita harus jaga muka yang manis, karena ini adalah sebagai suatu bentuk dari implementasi akhlak yang mulia. Kemudian memaafkan orang yang sesat tanpa sengaja kecuali apabila mau mendidiknya. Jadi memaafkan orang yang sesat tanpa sengaja kecuali apabila mau mendidiknya. Artinya ini memaafkan orang yang ya ketika kita ada orang yang memusuhi kita berusaha memaafkan. Ini memang lebih berat ya. Kalau memaafkan itu gengsi. Loh, saya kan pimpinan. Saya itu kan penguasa. Saya kan lebih hebat. Saya kan lebih cantik. Saya kan lebih ganteng. Saya kan lebih kuasa ya. Sorry ya, memaafkan ente. Ini. Tiada maaf bagimu sampai gitu. Ya, jangan 100% lah. Bukalah itu pintu maaf. Ini hablum minan nas, hubungan sesama manusia harus kita jaga. Ya demikian juga hubungan kita dengan tetangga, kerukunan kita bisa mengerem ya. Memang tetangga kita itu usil itu ya. Ya kita coba tadi. Kalau ada kesempatan untuk mendidiknya, mendialogkan, ya kita tadi rendah hati, memaafkan kesalahannya. Mungkin dia khilaf tadi, sedang emosi, sedang tidak genep ya mentalnya ya, tidak sedang tadi connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka segala kejahatan apapun bentuknya itu pasti orang itu sedang kehilangan sinyal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus penuh sinyalnya ya. Ya dengan zikrullah, dengan aktivitas yang terus-menerus. Ya kalau sedang kita beraktivitas yang tidak secara langsung, yang bisa mungkin memasak bisa sambil zikrullah, sambil nyuci bisa sambil zikrullah, sambil kita berdagang juga sambil zikrullah. Ya kita ngantri kalau ngajar nunggu jam ya sambil berzikir. Kalau bekerja, kalau di pasar juga semacam itu. Apalagi kalau di pasar ya, peluang kejahatan, kemaksiatan itu banyak itu. Karena banyak sekali setannya di situ. Maka godaannya banyak. Maka kalau di pasar itu harus senantiasa ingat Allah supaya terhindar dari tadi perbuatan buruk. Ya, ketika beraktivitas kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kalau masak ingin masakannya lebih enak lagi ya dengan zikir tadi. Ya, ditambah lomboknya, ditambah bumbunya. Nah, kalau kasinan tambah air ya, netral lagi. Kurang asin lagi tambah lagi. Karena bening ya. Kemudian menghindarkan gangguan terhadap kaum muslimin dan kaum kafir yang ada dalam perlindungan dan pemerintahan Islam, kecuali usaha untuk merubah kemungkaran dan menyelamatkan orang yang teraniaya tanpa melebihi batas. Ya, ini kalau kita bisa menghindar, ya kita menghindar. Makanya
pergaulan kita, kalau kita bisa bergaul dengan yang lebih baik, mengapa tidak? Nah, akhirnya kita harus melihat komunitas kita. Kalau komunitas kita itu negatif, ya kita harus tadi memberikan masukan supaya kembali kepada baik. Niat-niat atau rencana-rencana atau program-program yang negatif segera dirubah menjadi outputnya yang baik, karena kita carinya adalah cari selamat di dunia dan selamat di akhirat. Setiap muslim diharapkan dapat memanifestasikan husnul khuluq dan sakho, sehingga kita sekalian selalu berakhlak luhur dan menjadi syuhada ala nas, menjadi saksinya atau saksinya para manusia yang berbuat kebaikan. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa semoga amal ibadah kita yang telah lalu, yang telah kita lakukan, yang negatif bisa kita perbaiki dengan akhlak yang berbaik. Maka ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada. Wa atbi'us sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqun nasa bi khuluqin hasanin. Dan ikutilah perbuatan yang negatif itu dengan perbuatan yang baik, dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang terpuji, dan janganlah kita melakukan kerusakan di muka bumi. Ini jamaah yang kami hormati, semoga materi ini bisa menjadi inspirasi kita untuk senantiasa berbuat baik, sehingga kita digolongkan menjadi hamba Allah yang beruntung di dunia dan selamat di akhirat. Makaten, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.